Pemain asal Portugal dan juga Prancis kabarnya akan segera bergabung Persib Bandung. Manajemen Persib Bandung ingin memberikan satu hal yang berbeda di bursa transfer musim depan Bobotoh dengan mendatangkan pemain asal Eropa yang kabarnya juga cukup berlabel bintang. Tapi jika kita berbicara seorang striker, itu secara statistik di Liga Indonesia banyak yang gagal kalau dari Eropa. Biasanya yang sukses Afrika, Brazil, Amerika Latin. Kalau seandainya Persib Bandung benar mengambil atau merekrut pemain asal Eropa, kira-kira Persib Bandung blunder atau enggak ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya juga mengucapkan hatur nuhun untuk Bobotoh yang selalu nonton YouTube saya, channel YouTube saya, selalu juga like dan subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan ganjaran yang setimpal. Saya juga mengingatkan sekarang masih dalam masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, perbanyak untuk mengamalkan amalan-amalan, salah satunya bertakbir dan juga puasa, khususnya bagi umat muslim. Manfaatkan Bobotoh karena kita juga pastinya akan meninggal dan hidup di termin dunia yang berbeda, yaitu akhirat nantinya. Saling mengingatkan sesama Bobotoh gitu kan, agar kita tuh bukan hanya berkumpul sebagai fans Persib, sebagai Bobotoh yang ada di stadion ataupun juga Bon Jovi, tapi juga kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bobotoh salam dunia, kita tahu kalau sekarang Persib Bandung memiliki beberapa pemain asing yang udah resmi keluar, Nick Weaver, Cio Alves, Kocijan, dan juga Kevin Mendoza. Sekarang sisa Gustavo Franca, David da Silva, Castanel juga gitu Bobotoh, yang kita juga sekarang kabarnya ada rumor kalau mereka itu akan hengkang. David akan hengkang juga. Terus juga siapa, Gustavo Franca akan hengkang juga, walaupun itu masih dalam tahap rumor, yang rumornya itu cukup berembus kencang gitu Bobotoh salam dunia. Nah, intinya memang akan ada regenerasi pemain dari Persib Bandung, dan regenerasi ini bukan hanya tentang yang tua digantikan dengan yang muda, tapi Persib Bandung menganggap jika seandainya Persib Bandung mempertahankan pemain yang ada berkaca dari juara 94 dan juara 2014, takutnya strategi Persib Bandung malah kebaca dengan pemain-pemain yang itu saja. Apalagi mungkin tim scouting Persib Bandung termasuk tim kepelatihan Persib menganggap kalau pemain-pemain asing Persib Bandung akan mulai melemah di musim depan. Apalagi target Persib ingin kembali juara hat-trick musim depan. Bukan hanya Liga yang dipikirkan. Kalau soal Liga mungkin Persib masih bisa bersaing, tapi Persib juga ingin kembali bermain di Asia dan juga dengan prestasi yang lebih dari musim kemarin. Itu menjadi dasar argumen kenapa manajemen Persib Bandung dan Coach Bojan Hodak memutuskan untuk mengganti banyak pemain Persib Bandung, khususnya pemain-pemain asing. Dan tentu kita harapkan pemain-pemain yang datang minimal kualitasnya sama, dan bagusnya ya lebih kualitasnya dibandingkan pemain-pemain yang ada di musim kemarin. Ada beberapa pemain yang sudah akan bergabung Persib Bandung, salah satunya Sadil Ramdhani, Dewangga untuk pemain lokal, ada juga Berguinho, terus kabarnya juga ada pemain dari Malaysia tuh siapa? Luciana, Lucy gitulah. Buat saya agak lupa lagi gitu kan, itu dari Malaysia. Terus juga ada William. Itu pemain-pemain yang bisa dibilang hampir 100% akan bergabung Persib Bandung, kecuali pemain yang asal Malaysia tadi. Nah, Wahajumu juga udah nge-spill, katanya udah berbicara dengan Bojan, sekitar ada 4 atau 5 pemain yang akan bergabung Persib, dan katanya ada pemain dari Eropa, Portugal, dan juga dari Prancis. Ini masih santal dan juga masih dalam tahap scoutingnya Persib Bandung, mungkin diseleksi kembali apakah pemain-pemain ini memang layak bergabung Persib atau enggak. Yang jelas, jika seandainya benar kembali ada pemain dari Eropa, khususnya posisinya seorang striker, ini menjadi satu hal yang cukup menarik, karena walaupun bukan hal yang asing untuk Persib Bandung memiliki striker asal Eropa, tapi kalau kita berbicara secara statistik, hitam di atas kertas by data gitu Bobotoh, striker asal Eropa itu banyak sekali gagal atau tidak berhasil di Liga Indonesia karena memang cara bermain yang berbeda gitu Bobotoh salam dunia.
Permainan Liga Indonesia itu cenderung banyak lari dan juga mengandalkan individu, bukan permainan tempo, passing kaki ke kaki seperti halnya karakteristik permainan pemain Eropa. Itu sebabnya pemain-pemain Brazil, Afrika, Amerika Latin lebih banyak yang sukses di Indonesia. Lihat aja sekarang Castanel. Walaupun Castanel bukan berasal dari Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal atau Prancis gitu bobotoh se-alam dunia, tapi Castanel ini sering bermain di Liga Eropa. Dulunya aja kan satu tim sama Eliano gitu kan di Liga Belanda. Gaya mainnya gaya main Eropa. Bahkan ketika debutnya pertama kali langsung dikomentari oleh Coach Bojan Hodak, Castanel ini pemain yang bagus, tapi gaya bermain seperti itu tidak layak bermain di Liga Indonesia. Dia harus cepat beradaptasi dengan permainan Indonesia, karena Castanel ini tipe pemain striker yang pemantul, mengandalkan ruang dan bermain kaki ke kaki. Itulah ciri khas permainan Eropa. Nah, ini layak ditunggu. Persib apakah benar ngambil pemain dari Eropa dan posisinya striker atau yang lain? Tentu kita harapannya pemain-pemain yang datang ke Persib Bandung mau dari Eropa kayak Brazil, kayak Afrika, kayak lokal atau asing kayak bisa benar-benar perform di Persib Bandung, karena ya kita berharap pasti kita memiliki ekspektasi yang tinggi dengan skuad Persib Bandung yang baru, karena 2 musim ke belakang ini pemain-pemain yang ada itu benar-benar memberikan satu hadiah yang luar biasa bagi bobotoh se-alam dunia, dan pastinya ekspektasi kita akan disandarkan ke situ. Kalau seandainya mereka gagal juara aja gitu kan untuk musim depan, ya pasti pemain-pemain yang dulu akan kembali diungkit-ungkit. Walaupun Pak Adit juga bilang target kita tentu juara untuk musim ini, untuk musim depan maksudnya. Tapi kalau seandainya gagal pun ya minimal gagalnya musim depan aja. Sisanya ke depannya kita terus juara. Karena Persib Bandung benar-benar sedang mempersiapkan tim dengan status jangka panjang, bukan hanya berbicara juara satu musim, juara satu musim, enggak, tidak berbicara seperti itu. Kita ingin terus juara dari musim ke musim. Itu sebabnya kenapa Persib Bandung bekerja sama juga dengan JDT yang juara 11 kali secara berturut-turut di Liga Malaysia. Persib juga mungkin ingin seperti itu, walaupun ya tentu di Liga Indonesia mah berbeda dengan di Liga Malaysia. Pesaingnya banyak, sekarang banyak tim-tim baru juga yang menjelma menjadi tim-tim besar, seperti Dewa, seperti Malut juga, PSPS Biak juga sebenarnya udah mulai memperlihatkan kualitas dan juga progresnya. Tentu nggak mudah untuk Persib Bandung untuk terus juara tiap musimnya, walaupun harapan kita Persib Bandung bisa juara tiap musim. Itu sebabnya kita terus kawal, bukan hanya kita menuntut manajemen yang baik, keuangan yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik, tapi kita juga harus menuntut diri kita sendiri sebagai bobotoh harus menjadi bobotoh yang baik. Maka supportlah Persib Bandung dengan cara-cara yang memang dilegalkan, hindari hal-hal yang ilegalkan, karena ini sepak bola modern yang dimana Persib Bandung juga akan sangat membutuhkan kita selaku supporter yang memberikan dampak positif, dampak baik untuk Persib Bandung. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.